Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang Figma. Pada video course kali ini kita bicara tentang apa itu komponen dan bagaimana kita menggunakannya. Jadi komponen dalam Figma adalah desain yang dapat kita gunakan berkali-kali. Dengan demikian, yang kita perlukan hanyalah satu buah desain, misalnya kita membuat tombol dan kemudian kita nanti bisa copy berkali-kali. Dan komponen tidak hanya sekadar untuk copy paste desain, tetapi kita bisa lebih dari sekadar itu. Untuk lebih jelasnya kita membuat tombol, misalnya kita buat tombol seperti ini. Kita buat tombol atau apapun sebetulnya tidak perlu harus tombol, tetapi kalau kita bicara tentang user interface, maka biasanya kita membuat tombol yang satu dengan lainnya bentuknya mirip, hanya beda pada tulisannya saja. Tetapi pada warna dan bentuknya biasanya satu dengan lainnya itu sama. Maka komponen itu akan penting kalau kita membuat desain yang bentuknya sama dan hanya dibedakan 1-2 bagian saja. Misalnya kita buat tombol seperti ini, kita beri warna biru, dan kemudian kita buat agar melengkung, kita isi 30. Lantas kita beri bayangan di sini, kita klik pada FX, kita plus. Di sini ada bayangan, Anda bisa lihat. Kita klik drop shadow. Dan pada bagian drop shadow ini, kita taruh di bawah supaya terlihat. Kita bisa atur tingkat blurnya. Misalnya kita tidak mau terlalu blur, kita isi angka 2, sehingga hasilnya terlihat lebih solid. Dan kemudian sumbunya bisa kita geser agar bayangannya bisa kita atur posisinya. Baik, ini adalah tombol yang akan kita buat, kemudian kita beri tulisan. Misalnya tulisannya adalah, terserah Anda ingin membuat tulisan apa saja, katakanlah tombol X misalnya. Karena desain ini nanti akan di copy paste, dan yang Anda lakukan nanti tinggal mengubah teksnya. Kita klik pada teks dan kemudian kita beri warna putih. Kemudian agar menarik kita tambahkan icon. Kita sudah menginstal plugin, maka kita gunakan icon Eevee kembali. Dan kita coba apakah kita bisa mencari icon, katakanlah bentuknya map seperti ini. Kalau misalnya tidak ada, kita gunakan pin atau lainnya. Terserah Anda bisa menggunakan apapun. Intinya, nanti icon ini bisa diganti-ganti dan juga teksnya juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita pilih gambar robot ini. Kita letakkan pada tombol, kemudian kita perbesar, klik pada constraint proportion, kita isi misalnya 30 pixel. Kita letakkan di sini, kita beri warna putih. Oke, kita punya tombol X, katakanlah tombol X seperti ini. Dan kalau Anda lihat di dalam panel layers, maka Anda lihat bahwa tombol ini dibentuk dari beberapa elemen. Ada persegi 4, rectangle, kemudian ada teks, dan juga ada, Anda lihat, Octicon itu adalah plugins yang kita tambahkan dalam bentuk icon yang kita taruh di dalam tombol. Jadi intinya ada banyak elemen di sini. Kemudian kita ingin jadikan tombol ini komponen agar nanti bisa kita gunakan berkali-kali. Maka caranya pertama-tama kita seleksi semuanya menggunakan Move Tool, dan kemudian pada toolbox ada icon yang disebut Create Component. Atau kalau Anda tidak mau klik maka tekan tombol Ctrl Alt dan huruf K. Anda lihat di dalam tooltipsnya. Tapi kita klik pada icon Create Component ini, dan ketika diklik maka tombol ini yang kita klik telah menjadi komponen. Maka pada panel layers Anda melihat ada tulisan komponen 1 di sini dengan icon berbentuk seperti ini. Ini menandakan bahwa yang sedang aktif adalah komponen. Anda bisa ubah namanya, misalnya tombol atau master tombol. Mengapa kita menyebutnya master? Karena kalau Anda melihat icon seperti ini namanya adalah master komponen atau komponen utama.
Ini adalah sumbernya atau ibaratnya masternya. Jadi nanti kalau Anda ingin menggunakannya maka Anda tinggal copy paste seperti biasa. Jadi Anda copy kemudian di paste seperti ini. Maka Anda akan mendapatkan ada tombol yang bentuknya sama persis dan di dalam panel layers Anda akan melihat ada master tombol namanya sama tetapi bentuk ikonnya beda. Nah, yang membedakan adalah yang kedua ini dengan bentuk seperti permata ini tetapi tidak ada bintik-bintiknya. Ini adalah instance-nya atau kopiannya. Jadi kalau Anda klik, Anda lihat di dalam panel desain, Anda lihat di sini, maka tulisannya adalah instance. Instance itu artinya kopian. Sedangkan yang ini, ikon berbentuk permata dengan bintik-bintik, ini adalah main komponennya atau master komponen. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah bentuk ikon ini, di mana bentuk ikon seperti ini menandakan bahwa ini adalah instance atau kopiannya. Anda bisa copy berkali-kali, misalnya seperti ini. Nah, di sini Anda memiliki satu master komponen atau main komponen, dan kemudian ada 3 buah instance. Nah, mengapa kita menggunakan komponen? Kita bisa menggunakan komponen itu tidak hanya sekadar untuk copy paste seperti ini, sebab kalau hanya sekadar copy paste maka Anda tidak perlu membuat komponen. Yang menarik dari komponen adalah ketika kita mengubah main komponennya atau master komponen, maka seluruh instance akan ikut berubah. Misalnya seperti ini, kita gampangnya kita klik pada main komponen dan pada fill atau pada selection color, kita klik dan kita ubah warnanya misalnya menjadi putih atau menjadi hitam atau menjadi merah misalnya. Yang terjadi adalah seluruh instance akan berubah warnanya. Jadi kalau Anda menggunakan copy paste biasa tanpa menggunakan komponen, ketika Anda mengubah warna pada satu tombol, maka tombol-tombol lainnya tidak berpengaruh karena tidak ada ikatan. Sedangkan kalau kita buat komponen, kalau kita atur komponennya dengan warna berbeda, maka seluruh instance atau seluruh kopiannya akan ikut berubah. Misalnya merah seperti ini. Tetapi kalau Anda mengedit pada instant, maka hasil pengeditan ini tidak akan mengubah komponen lainnya atau tidak mengubah instant lainnya. Misalnya kita klik pada instan pertama ini, kita ubah warnanya. Kita klik dan kita ganti menjadi biru misalnya. Anda perhatikan bahwa perubahan hanya terjadi pada tombol instant ini yang dalam kondisi aktif. Komponen dan juga kopian lainnya tidak akan berubah. Maka dari itu, kita bisa mengubah teksnya. Misalnya kita ubah menjadi download. Kemudian di bagian bawahnya kita ubah menjadi save. Dan tombol berikutnya yang terakhir kita ganti teksnya menjadi edit. Lantas ikonnya pun bisa kita ganti dengan masuk ke dalam layers dan kita klik sehingga ikonnya terseleksi, kita bisa hapus, kita bisa masukkan ikon yang baru. Misalnya kita lihat ada ikon yang baru, kita klik, kita pilih ini misalnya. Kalau letakkan di sini, kita buat dengan warna putih. Ukurannya kita buat 25 kali 25. Nah, kita sudah punya tombol download dengan bentuk ikon yang berbeda, tetapi bagian-bagian lainnya tetap terikat pada main komponennya atau master komponen. Jadi kalau kita klik pada master komponen dan kita ubah ukurannya, maka seluruh instan juga akan berubah termasuk yang telah kita edit tulisannya ini. Dan kalau kita ubah warnanya juga nanti akan berubah semua. Nah, dengan demikian kita bisa membuat layout secara cepat menggunakan komponen ini dan kita tinggal membuat satu master komponen atau main komponen dan nanti lainnya tinggal kita gandakan sehingga kalau kita ingin mengubah seluruh tampilan yang perlu kita ubah hanya main komponennya saja sehingga semua instan akan ikut berubah.